Rahayu teman-teman semua, merdeka. Di belakangan ini kita melihat adanya suatu polemik di tubuh Nahdlatul Ulama. Ya saya sebut aja di tubuh NU. Di mana para kiai-kiai NU ini memberontak kepada para habaib. Dimulai oleh gerakan Pak Kiai Imad yang menyatakan bahwa nasab Ubaidillah yang saat ini menjadi Ba'alawi itu tertolak. Kan begitu. Dan juga disuarakan oleh para kiai-kiai yang lain, terutama Gus Muafik yang dari Lamongan itu, ya. Disuarakan terus-menerus hingga menjadi bola panas. Hingga akhirnya apa teman-teman semua? Timbullah pertikaian, ya. Yang kemarin itu ada seorang YouTuber yang menyuarakan tentang Habib itu dianiaya, diintimidasi oleh pasukan Mukibin. Terus bahkan ya Pak Bahar itu sampai menantang Tengku Kori Muda, bahkan menantang juga itu Gus Fuad Leret. Ini udah nggak ini udah nggak terarah lagi permainan ini. Nantinya ini akan perang-perangan mereka. Ya tapi biarkanlah saja. Toh dari NU sendiri kan yang mengagung-agungkan mereka, yang menganggap mereka sebagai zuriyah Nabi lain sebagainya. Bahkan dari golongan NU juga kan banyak juga ulama-ulama mereka yang membela para habaib ini. Kan begitu. Nah, menyikapi polemik habaib, saya teringat teman-teman semua, ada suatu pernyataan dari Syekh Panji Gumilang yang dimana beliau mengutip Quran Surah Al-Ahzab ayat 40, yang dimana artinya Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Sehingga nggak ada lagi tuh anak laki-laki bin Muhammad tuh nggak ada. Karena seluruh anak Nabi itu, ya, yang darah daging Nabi itu Allah matikan di waktu kecilnya. Sehingga jika saat ini ada mengaku zuriyah Nabi, ya, mengaku anak turunnya Nabi, ini patut dipertanyakan karena apa? Nabi tidak memiliki anak laki-laki dan Nabi bukan bapak dari anak laki-laki kalian. Oleh karena itu para yang mengaku sebagai Habib, sebagai Syarif, sebagai Sayyid harus bertanyakan mereka ini siapa. Toh nanti ujung-ujungnya kalau kita ambil dari garis laki-laki kan bukan ke Nabi, tapi ke Abu Thalib. Nah, dan juga teman-teman semua, persoalan nasab Habib ini menjadi suatu tindakan, ya, suatu tindakan yang dimana sebagai penjajakan kepada warga pribumi atau kepada masyarakat Indonesia. Mereka menganggap dirinya ini mulia sebagai ahlul baitin Nabi yang terbebas dari dosa dan disucikan oleh Tuhan. Ini pemahaman yang salah terhadap Al-Quran. Gitu loh. Kenapa saya katakan salah? Dalam Quran surah Al-Ahzab, silakan teman-teman cek bahwa Allah itu senantiasa menegur, ya, bahkan memberikan ancaman sangat keras kepada istri-istri Nabi. Jika orang mukmin di luar istri Nabi berbuat dosa, dosanya hanya satu. Tetapi ketika dia istri Nabi berbuat dosa, dosanya dikalikan dua kali lipat. Lalu di mana pembelaan mereka yang menyatakan bahwa mereka ini disucikan oleh Tuhan? Kenapa muncul pendapat seperti ini? Ya karena mereka nggak paham Al-Quran. Al-Quran tidak dijadikan sebagai pedoman, tidak diajarkan kepada umat, tapi Al-Quran diajarkan sebagai dogma untuk membela golongan mereka, untuk membela legitimasi mereka bahwa mereka adalah keturunan Nabi dan wajib dihormati. Karena apa? Ahlul Bait Nabi telah disucikan oleh Allah. Nah, ini suatu yang salah. Sehingga timbul suatu pernyataan, ya, dari seorang yang katanya Habib itu, bahwa satu Habib yang jahil itu lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Ini suatu pandangan yang mohon maaf amat jahil murokab yang diucapkan oleh yang katanya sebagai cucu Nabi. Kok jahil? Gitu loh. Sehingga tidak sesuai apa yang mereka ucapkan dengan apa yang terjelaskan dalam Al-Quran. Karena kalau mereka mengaku cucu Nabi, mereka nggak mungkin berkata dengan kalimat-kalimat yang kasar. Kan begitu. Mereka harusnya lebih bisa menjaga diri. Nggak ada itu Habib-Habib yang sok flexing, kekayaan, harta, mobil-mobil mewah itu nggak ada. Ya. Terus flexing lagi di spa, di hotel, kayak gitu nggak ada begitu.
Itu bukan Habib, ya, bukan cucu Nabi. Ya mungkin cucu Abu Thalib. Gitu aja lah. Dan juga teman-teman, ada suatu dogma yang amat sesat dari mereka. Mereka menyatakan bahwa nasab itu terputus, ya, terputus ketika seorang Habibah, ya, syarifah perempuan itu menikah dengan orang non Arab atau orang non Habib. Mereka menyatakan nasabnya terputus, maka yang berkawin itu sama dengan zina. Mereka nggak sadar diri. Nasab mereka itu bukan dari laki-laki, tapi dari perempuan. Dan mohon maaf, ya, saya katakan di sini bahwa nasab mereka itu tidak sama sekali tersambung kepada Nabi Muhammad. Karena mereka adalah anaknya Ali. Kan gitu saja. Mereka menyatakan dirinya tersambung berdasarkan hadis. Oh, bahwa Husain dan Hasan ini adalah anak laki-lakiku. Hanya berdasarkan hadis yang dijadikan sebagai pedoman bahwa saya ini adalah cucu Nabi. Ya Allah. Tapi di satu sisi mereka menyatakan bahwa keturunan itu terputus ketika mereka menikah. Ya, perempuan menikah dengan orang non-Habib. Berarti mereka secara sadar membatasi generasi mereka. Inilah paradoks teman-teman semua. Dan juga teman-teman semua, kenapa tadi saya nyatakan, ya, bahwa ini adalah, biarkan saja, biar pihak NU yang bertengkar. Karena NU lah yang kerap kali mengagung-agungkan mereka. Ya, saya jujur saja. Bahkan Gus Baha juga mengagungkan mereka, membela mereka. Kan banyak yang membela. Kiai Miftahul Akhyar juga membela mereka kok. Bahkan melawan Kiai Imad. Ya kalau saya sendiri pribadi, ya tepuk tangan aja siapa yang menang nanti di akhir, kan gitu saja. Apalagi melihat tingkah para habaib ini yang berlebihan, ya, feodal, subhanallah. Ya, inilah Islam yang mundur teman-teman semua. Islam yang tidak mereka cari lagi hakikat agamanya, tapi Islam yang lebih kepada penisbatan kepada suatu golongan. Makanya itu Syekh Panji Gumilang menyatakan, aneh kalau ada orang dinyatakan, siapa golonganmu? Habib. Aneh kalau kata Syekh Panji Gumilang, anak cucu Rasul. Aneh. Karena apa? Nabi Muhammad itu bukan bapak dari kalian. Gitu loh. Bukan bapak dari kalian, tiba-tiba kalian mengaku sebagai anak cucu Rasul itu dari mana? Kan begitu. Oleh karena itu apa yang dinyatakan oleh Kiai Imad dalam tesisnya benar juga. Kan buktinya mereka nggak ada bisa membuktikan, toh. Baik daripada Kiai-Kiai NU ataupun dari para habaib-habaib yang dengan mereka itu nggak ada bisa membuktikan kitab yang sezaman yang diminta oleh Kiai Imad. Kan begitu saja. Bahkan di UIN Jakarta kemarin tuh ada suatu diskusi tentang nasab Habib itu ditolak oleh massa. Akan digeruduk. Songong betul. Bahkan yang terbaru itu kemarin itu siapa? Pak Rizik Syihab itu sampai menantang Kiai Imad dan juga Bang Roma Irama. Padahal dia dahulu itu menyatakan kalau ada orang ngaku-ngaku Habib tes DNA. Kok dianya sendiri menolak? Nah, inilah teman-teman semua, ya. Ketika sudah golongan ini diutamakan, gulunya dilebih-lebihkan, fanatik kepada golongan diutamakan, sehingga Islamnya tidak dicari, maka Islam menjadi agama yang membenci ilmu pengetahuan, membenci DNA, menyatakan bahwa DNA haram untuk menentukan nasab. Kok bisa haram? Padahal kalau Anda membaca Al-Quran, ya, yang dimana ayat 36 dalam Quran surah Al-Ahzab dan 37, ketika Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi. Anak angkat Nabi ini lebih utama loh daripada kalian yang mengaku sebagai cucu Nabi. Nabi mengagumi, menyukai, mencintai Zaid bin Harisah hingga diangkat sebagai anak oleh Nabi. Kan begitu. Nah, ketika itu Zaid bin Harisah beristrikan oleh Zainab binti Jahasy. Nah, hingga timbullah suatu pergolakan dalam rumah tangga hingga Zainab dan Zaid bercerai. Tetapi Nabi menikahi Zainab. Loh, kenapa? Karena Zaid bin Harisah, ya,
Secara nasab pengakuan, mungkin iya dia anak Nabi. Karena Nabi mengakui langsung dia sebagai anak Nabi. Diangkat oleh Nabi. Tetapi secara darah, ya DNA, dia bukan anak Nabi. Karena tidak mengalir darah Rasulullah pada dirinya. Kok bisa-bisanya sekarang DNA diharamkan untuk menentukan nasab? Sedangkan DNA itu dibutuhkan untuk mencari tahu, misalkan ada korban tabrak lari atau bahkan pembunuhan, pasti dengan cek DNA. Kan begitu. Kok bisa-bisanya sekarang DNA diharamkan? Nah, inilah Islam yang mundur, gak menerima kemajuan. Karena apa? Mereka takut, ya, kepentingan golongannya, kedudukan golongannya ini dilawan oleh orang lain. Apalagi mereka kan terlalu nyaman ini kan, dimuliakan oleh para ulama-ulama Nusantara. Terlalu nyaman mereka dimuliakan, sehingga mereka lupa diri hingga timbullah suatu pernyataan-pernyataan yang menyakitkan hati dari masyarakat daripada ulama-ulama Nusantara. Toh mereka kalau tidak dibantu oleh Nahdlatul Ulama nggak jadi apa-apa. Mereka itu para habaib. Mau ke Muhammadiyah nggak bakal diterima, ke Persis apalagi, ke Al Zaitun ya mohon maaf kita nggak mengakui itu, atau ke Salafi ya lebih-lebih lagi. Nah begitulah teman-teman semua. Inti daripada pembahasan ini artinya apa? Bahwa jika ada sekarang di kelompok masyarakat yang mengaku-ngaku Habib, jangan dipercaya, ragukan. Kenapa? Kita berdasarkan Al-Quran, Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Bahwa Nabi itu bukanlah bapak laki-laki, ya, bukanlah bapak dari seorang laki-laki. Begitu. Dan terbukti Nabi tidak memiliki anak laki-laki satu pun. Allah wafatkan semuanya. Allah ini tahu. Nanti kalau anak Nabi laki-laki masih hidup, akan timbul apa ya, sikap feodal, menganggap dirinya sebagai cucu Nabi, ya, sebagai pembawa risalah. Ketika berceramah menyatakan bahwa kakek buyut saya ini berdakwah dengan penuh darah, dan kakek buyut Anda bukan Anda. Begitu saja toh teman-teman semua. Dan juga teman-teman semua, bahwa Islam tidak menentang tes DNA, ya. Silahkan tes DNA untuk semuanya, nggak masalah. Jika memang betul, ya, nasab itu terjadi karena adanya ikatan pernikahan, tapi untuk menentukan anak itu bapaknya siapa ya dengan DNA. Nggak bisa hanya dengan pernikahan belaka. Nah inilah suatu paham yang keliru. Oke teman-teman semua. Misalkan ada seorang yang sudah menikah, tiba-tiba dia ragu dengan anaknya, benar tidak anak ini adalah nasab saya. Ternyata setelah tes DNA, anaknya tidak sesuai dengan darahnya atau berbeda. Ya berhak sang ayah itu menolak. Karena Islam tidak menolak ilmu pengetahuan. DNA adalah bagian dari ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan adalah agama. Gitu, ya. Apalagi ada yang bilang itu kan, Pak Hanif menyatakan bahwa ilmu nasab adalah bagian dari syariah. Syariah yang mana dulu? Justru kita membedah ilmu nasab dengan tes DNA itu adalah bagian dari syariah. Agar apa? Agar Islam tidak terjadi agama yang bercampur baur antara yang Israiliyat atau cerita-cerita apa ya khayalan belaka itu dengan dalil-dalil syara dari Islam itu sendiri. Dan juga saya pertegaskan, jika ada menyatakan bahwa Ahlul Baitun Nabi itu suci, mohon maaf, jika mereka berdasarkan Quran surah Al-Ahzab itu tertolak ya teman-teman semua. Quran surah Al-Ahzab itu berkaitan dengan istri-istri Nabi. Kenapa Allah menyatakan bahwa mereka disucikan? Karena banyak istri-istri Nabi yang ketika dia hidup dalam jahiliyah sebelum memeluk Islam, ya, mereka pernah melakukan tindakan-tindakan yang mohon maaf itu dimurkai dalam agama Islam. Sehingga mereka yang ketika jahiliyah berbuat demikian masuk ke dalam Islam, Allah sucikan mereka. Itulah yang dimaksud oleh Ahlul Bait Nabi, disucikan oleh Allah. Bukan berarti Ahlul Bait Nabi sekarang mereka itu nggak suci. Loh, kenapa saya katakan begitu? Karena Nabi Muhammad menyatakan dengan tegas, jika Fatimah anakku mencuri, maka aku potong tangannya. Loh, seharusnya kalau Ahlul Bait Nabi itu suci, nggak perlu Nabi memotong tangan anaknya. Kan gitu saja. Nah, itulah teman-teman semua, dogma-dogma sesat, ya, dogma-dogma yang salah, pemahaman-pemahaman yang keliru terhadap Al-Quran yang harus kita benarkan untuk menuju umat, ya,
yang cerdas dalam beragama, yang menjadikan agama sebagai agama akal. Akhirnya kita beragama dengan penuh kesadaran, bukan penuh dengan tahayul belaka, yang katanya bisa memberhentikan hujan, katanya bisa berhaji berkali-kali, yang nyatanya hanya fiktif belaka. Itu aja teman-teman semua. Dan juga saya salut kepada Syekh Panji Gumilang ada suatu pendapatnya terkait dengan nasab Nabi ini. Artinya beliau telah berkomentar terlebih dahulu sebelum saat ini menjadi bola panas di kalangan masyarakat. Kan begitu. Apalagi kemarin terakhir Bang Roma Irama sampai dihujat sama netizen banyak kan. Tapi Syekh Panji Gumilang dengan beraninya, dengan seorang ilmu sebagai mufassir, dia menyatakan bahwa gak ada lagi anak cucu Nabi Muhammad. Nah, itu aja teman-teman semua dalam pembahasan kali ini. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua dalam menyikapi polemik nasab yang telah terjadi dan tengah terjadi di masyarakat kali ini. Semoga kita menjadi umat yang berdewasa, dewasa dalam berpikir, merdeka ruh, ilmu, dan fikir, agar kita mampu beragama secara sadar. Ya, ingat, tidak sempurna selama-lamanya agama seseorang itu sampai sempurna akalnya. Lima la aklalahu la dinalahu. Barang siapa yang tidak berakal, maka tiadalah dia beragama. Oleh karena itu kita beragama wajib dengan akal. Rahayu untuk kita semua, merdeka.